Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Larasatya dengan NIM 201448000022. Di sini saya akan mewawancarai salah satu wirausahawan asal Gamping untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Peliputan dan Wawancara yang diampu oleh Bapak Suryono MPD. Oke, sekarang saya sudah berada dengan Mbak ownernya nih. Mungkin bisa kenalan dulu. Nama saya Dian, owner franchise Leker Sarujuk. Oke, sebelumnya kan kita baru pertama kali ketemu ya. Aku kenalan diri dulu deh. Perkenalkan, nama saya Putri Larasatya. Jadi Mbak bisa panggil saya Tia. Saya dari Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, kita langsung aja ke wawancaranya ya. Oke, Mbak boleh deskripsiin nggak produk yang Mbak jual itu apa? Kita ngejual jajanan, dessert, leker itu beda dari yang kayak zaman dulu dijual atau yang kebanyakan ada di luar, karena adonan kita itu lebih, pokoknya ada resep rahasia yang bikin adonan kita itu lebih enak, lebih empuk, terus toppingnya juga lebih macam-macam, nggak cuma coklat, nggak cuma keju. Oke, kalau boleh tahu namanya itu apa Mbak? Kedainya? Nama kedainya Leker Sarujuk. Leker Sarujuk. Ya, jadi itu tuh judulnya Leker Sarujuk gitu, biar orang tuh nggak miss gitu loh ketika dia ngelihat gerobak ini langsung tahu apa yang dijual, jadi nggak pakai judul lain. Ada filosofi tersendiri nggak? Kenapa namanya itu Leker Sarujuk? Ownernya sih, aku kan franchise. Oh, oke. Ya udah. Apa aja sih produk yang dijual? Kita emang cuma jual leker, tapi toppingnya itu ada coklat, red velvet, keju, pisang, matcha, tiramisu, banyak lah. Terus itu bisa di mix. Jadi bervariasi gitu ya. Terus siapa yang mendirikan pertama kali Mbak? Namanya Mas Bayu. Mas Bayu. Pertama kali itu didiriin di mana? Di kota mana? Di letaknya? Parangtritis. Parangtritis. Deket rumahnya Mas Bayu. Terus karena mulut ke mulut, karena link, akhirnya ada saudaraku yang bikin franchise, terus aku juga ikutan bikin franchise karena enak menurutku, jadi aku bikin. Terus kenapa kakak memilih ini, usaha makanan? Aku milih usaha makanan karena aku sebenarnya punya usaha lain, suamiku juga punya usaha lain. Dia ada kerja, ada foto wedding, aku juga ada sewa kebaya wedding. Cuman kan karena COVID kemarin turun, jadi yang cepat kan emang makanan. Kalau boleh tahu nih, hambatan dalam berbisnis ini apa? Hambatannya kalau dari luar, bukan yang dari produk sendiri, itu hambatannya orang belum terlalu kenal kali ya. Jadi mereknya itu belum terlalu kenal. Nggak kayak misalnya nasi goreng Tegal gitu kan. Jadi orang udah kebayang rasanya kayak apa, walaupun yang jual beda-beda tapi kebayang rasanya apa. Tapi kalau Leker Sarujuk ini kan emang masih merek kecil, yang punya juga masih dikit. Kita reach marketnya juga masih sempit gitu. Jadi penjualannya juga mungkin masih masih awal-awal lah, belum kayak leker alun-alun kidul misalnya gitu. Kalau boleh tahu nih, suka dukanya Mbak selama jualan Leker Sarujuk itu apa? Kalau sukanya cepet ya, jadi cepet lakunya. Jadi ini kan karena harga murah ya, bukan yang misalnya kayak roti bakar kan satu kali beli 15.000. Kalau ini kan paling murah aja berapa, 2.500. Jadi orang tuh mau nyoba dulu tuh nggak ragu-ragu buat langsung beli 2, beli 3, dan itu menurutku menguntungkan sih, karena kan setiap satu piece juga kan pasti ada net profitnya dong. Terus kalau dukanya, karena aku baru sih, tapi as the time goes by aku kira nggak akan ada masalah, karena masalahnya itu cuman kurang mahir bikin adonan, jadi kayak kadang gagal. Terus aku kayak nggak enak ke konsumennya kalau misalnya adonannya tuh nggak enak gitu. Itu aja sih. Kalau boleh tahu nih, beli bahan bakunya itu di mana? Online, karena ada yang online, ada yang di toko roti. Kalau bahan baku, kalau tepung sendiri itu dari Mas Bayunya itu, karena tepung yang bikin beda sih menurut aku. Kalau topping kan beli online banyak, tapi untuk materials dari
bahan tepungnya itu emang nggak bisa, dia aja nggak bocorin ke saya. Oh, tepungnya itu punya supaya punya ciri khas Resep sendiri. sendiri, iya, resep sendiri. Kalau berarti ini Mbak punya karyawan atau Mbak sendiri yang kuat? Jadi saya awalnya itu kerja kantoran. Nah, karena nikah saya pindah ke Jogja, terus saya akhirnya jadi warga Jogja, terus saya memilih untuk ini aja, wirausaha aja kalau di Jogja ya, karena ya tahulah ya. Nah, terus karena saya baru wirausaha, jadi saya kira untuk memulai satu wirausaha itu jangan langsung masang orang lah, karena kan kita harus tahu gimana ini habis berapa, terus adonan 1 kilo itu habis berapa, profitnya gimana gitu. Jadi aku jalanin dulu mungkin 3 bulan, nanti kalau misalnya udah kerepotan, udah punya nama, baru hire orang. Boleh dong kasih motivasi buat kita nih yang mau buka usaha tapi mungkin takut gagal. Mungkin boleh kasih motivasi. Kalau aku sendiri untuk gagal usaha itu mungkin menurutku yang kemarin sewa kebaya itu karena aku salah pilih salah pilih usaha karena kan aku bikin itu malah pas COVID. Jadi kan ketika aku bikin, aku udah mau ngiklanin kemana-mana pun mereka lagi nggak butuh kebaya gitu, karena mereka kan langsung sama makeup artist. Nah, kalau saran aku untuk yang baru mulai, itu menurut aku selain kalian harus cari yang udah ada nama, mungkin kumpulin modal dulu deh. Karena kalau misalnya aku kan bukan pengusaha yang dari nol, misalnya ada kan orang yang dropshipper, ada yang jualan jilbab dari kecil-kecil dulu. Kalau aku trust your gut untuk cari barang yang emang bisa laku gitu, bisa cepet laku. Kalian boleh bikin barang yang sesuai passion, tapi aku aja passionku emang kayak lihat gaun indah, itu passion aku. Tapi ternyata kan nggak semua orang itu rezekinya sama gitu. Aku lihat orang nyewain kebaya kok gampang gitu, ternyata emang rezeki aku nggak di situ. Jadi mungkin selain kalian mikir passion, juga mikir yang emang orang lain butuhin. Jadi harus survei pasar dulu kali ya. Iya, survei pasar, terus pastiin produk kalian itu nggak setengah-setengah lah. Kayak misalnya coffee shop kan, kita lihat sendiri coffee shop tuh banyak yang buka tutup gitu kan. Misalnya di sana buka ya karena mungkin kalian nggak punya poin utama untuk lebih dari yang lain gitu. Terima kasih banget atas waktunya, udah meluangkan waktunya untuk diwawancara juga. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.